Sebab di babak penyisian grup ini, walaupun kalah dengan tim yang lemah, tetapi masih boleh membuktikan untuk dia lolos ke peringkat seterusnya. Dan di separuh akhir, di peringkat akhir ataupun di peringkat 16 babak besar, 8 babak besar, semifinal dan juga final, itu yang sebenarnya akan membuktikan bahwa tim itu bisa untuk berjaya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, kita ketemu lagi pada hari ini. Saya ingin mereaksi satu video yang mana ini adalah laga hidup mati Indonesia menentang Korea Utara pada esok guys. Jadi dalam sepak bola ini momen yang paling krusial yang dihadapi oleh timnas U24 pada kali ini, Indonesia ini sangat sukar ya apabila menerima kekalahan kepada Chinese Taipei. Jadi ini menciptakan ketegangan dan antisipasi tinggi di kalangan penggemar sepak bola. Ketika tim berjuang dalam laga hidup mati ini nanti dalam menentukan nasib mereka ke peringkat seterusnya dalam kompetisi ini, seperti yang dihadapi oleh timnas Indonesia ini guys. Perubahan dan strategi itu seringkali menjadi langkah yang akan diambil oleh pelatih ya untuk mencapai tahap maksima, ataupun pelatih Indra Saprini sendiri akan merombak mungkin timnas Indonesia U24 ini menjelang laga penting menentang Korea Utara ataupun Korut ini. Dan ini menjadi perbicaraan yang hangat di kalangan pencinta sepak bola di mana-mana pun. Jadi perombakan ini akan berlaku, taktikal akan berubah. Ini telah dilakukan ya dan akan dilakukan oleh Indra Sapri dalam persiapan timnas U24 Indonesia ini untuk perlawanan pada esok. Ini ada perlawanan yang paling sangat penting yang perlu wajib Indonesia menang. Jadi bagaimana kompetisi skuad ini akan berubah dan apa yang diharapkan dari perubahan ini? Sudah tentu kemenangan. Dan apakah langkah ini akan membawa dampak positif bagi penampilan timnas Indonesia ini di perlawanan esok, dan apakah strategi yang diterapkan dalam persiapan timnas U24 Indonesia ini? Jadi kita semak dulu dalam video ini guys daripada Sport 7 Channel ya. Kalau yang baru ketemu channel ini, kalian juga boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Rizky Ridho dan rekan-rekan setimnya harus meraih poin dalam pertandingan ini untuk melangkah ke babak 16 besar. Hasil ini tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami harus bangkit untuk pertandingan berikutnya. Demikian tegas Syafri. Selain tanggapan dari pelatih dan pemain timnas Indonesia, media luar negeri juga turut memberikan sorotan atas kekalahan ini. Pandangan dari luar negeri memberikan perspektif yang lebih luas tentang pertandingan ini dan menunjukkan bahwa timnas Indonesia harus memperbaiki banyak hal jika ingin meraih kesuksesan di tingkat internasional. Mari kita lihat bagaimana media asing mengulas pertandingan ini. The Guardian, salah satu surat kabar terkemuka dari Inggris, memberikan sorotan tajam terhadap penampilan timnas Indonesia U24 dalam pertandingan melawan Chinese Taipei. Dalam laporannya, mereka menyoroti betapa sulitnya bagi timnas Indonesia untuk menciptakan peluang berbahaya. Tapi kan guys, bola itu bundar, bola itu bulat, apa saja boleh berlaku. Saya teringat guys, Malaysia pada Piala AFF ketika hanya mampu seri dengan Guam ya. Guam pada waktu itu adalah pasukan yang sangat-sangat paling tercorot kedudukannya dan paling tidak dikenali dalam sepak bola pun. Tapi Malaysia hanya mampu seri. Padahal Malaysia waktu itu juara di peringkat akhirnya. Dan di peringkat kumpulannya hanya mampu seri dengan Guam, tetapi bangkit di perlawanan penyisian seterusnya dan akhirnya menjadi juara. Dan Indonesia ini pun tidak mustahil begitu guys. Walaupun sekarang ini beberapa penggemar sepak bola mungkin melihat dari sisi negatif lain itu
ala Indonesia ini hanya dengan Chinese Taipei pun tidak boleh menang. Tetapi bola itu bundar, bola itu bulat. Indonesia bisa menang dengan Kyrgyzstan, walaupun kalah, mungkin kalah taktikal, kalah strategi ketika menentang Chinese Taipei ini. Tetapi tidak mustahil menentang Korea Utara ini akan bangkit dan seterusnya menjadi juara. Jadi jangan kita terus melabelkan timnas Indonesia walau kalah dengan tim seperti Chinese Taipei itu, tetapi persepsi kita bahwa Indonesia ini tidak bisa kemana-mana pun. Nah, kalau persepsi kita begitu, kenapa Malaysia sudah membuktikan dulu hanya mampu seri dengan Guam, tetapi akhirnya masa itu bila Malaysia seri dengan Guam, kami ini guys di Malaysia beranggapan oh Malaysia ini hanya mampu ini saja, dengan Guam pun tidak boleh menang, apakah lagi dengan tim-tim lain. Tapi akhirnya Malaysia juara ya di Piala AFF pada masa itu. Saya ingat U16 kah? Masa itu. Jadi kalau taktikal betul ketika menentang Korea Utara ini, saya ingat Indra Sapri akan mengekalkan first 11 yang ketika menentang Kyrgyzstan itu, yang mana Hernando Ari di penjaga golnya, kemudian pertahanan akan dimasukkan kembali Andi Setio, Haikal, Rizky Ridho, Robi Darwis, dan juga di bagian tengah itu akan memanggil kembali Taufani di first 11 bersama dengan Rahmat Irianto, Syarin Abimayu. Jadi di bagian penyerang itu kekal dengan Kitan, Egi, dan juga Rumakik. Dan kemungkinan kalaupun ada perubahan, Hugo Samir akan masuk, mungkin menggantikan Syarin Abimayu ataupun mungkin Titan Agung. Kita tidak tahu lagi bagaimana strategi oleh Indra Sapri, ataupun Dewangga akan masuk menggantikan sama ada Egi ataupun Rumakik, kita tidak tahu. Tetapi mungkin ya, kalau saya menjangkakan Indra Sapri akan menggunakan yang first 11 ketika menentang Kyrgyzstan, dan taktikal yang sama itu digunakan menentang Korea Utara ini. Jadi kita teruskan dulu guys. Selain itu, The Guardian juga mengkritik pertahanan yang rapuh dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Garuda Muda saat serangan balik Cina Taipei. Menurut The Guardian, performa timnas Indonesia dalam pertandingan ini terlihat lemah dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Mereka menekankan betapa pentingnya kemenangan dalam pertandingan ini untuk timnas Indonesia, mengingat persaingan ketat di grup tersebut. Kekalahan ini telah membuat posisi timnas Indonesia di grup semakin sulit. Demikian tulis The Guardian. Di sisi lain, South China Morning Post dari Hong Kong memberikan pujian untuk Cina Taipei atas penampilan mereka dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Mereka menggambarkan bagaimana tim Cina Taipei berhasil menjaga pertahanan mereka dengan sangat baik, membuat timnas Indonesia kesulitan untuk menciptakan peluang. Menurut South China Morning Post, China Taipei telah memainkan pertandingan yang cerdas dan disiplin. Mereka juga mencatat bagaimana serangan balik Cina Taipei berhasil memecah pertahanan timnas Indonesia dan menghasilkan gol tunggal yang menentukan. Apapun guys, kita lupakan peluanan ini, peluanan timnas Indonesia dengan Chinese Taipei ini. Untuk kedepannya nih, perlu Indra Sapri memikirkan satu momentum yang baik ya, yang memberi motivasi semangat kepada pemain. Ini kala sudah pun berlalu, jadi lebih baik kita pergi ke hadapan untuk mengatur strategi yang lebih baik ya. Pandangan mereka, kekalahan ini adalah hasil yang adil bagi Cina Taipei. Komentar dari media luar negeri ini memberikan perspektif yang lebih luas tentang pertandingan ini. Media asing adalah saksi yang objektif dalam menyaksikan kekalahan tersebut dan memberikan analisis yang tajam. Memang Chinese Taipei ini dia yang dipenuhi bertahan. Supporter yang setia, ada satu pertandingan yang menjadi pusat perhatian. Pertarungan epik antara timnas Indonesia U24 dan Korea Utara. Ini kita perlu lihat nanti. Ini adalah pertandingan yang akan memutuskan nasib timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Apakah mereka akan melangkah ke babak 16 besar atau mengakhiri perjalanan mereka? Cerita ini dimulai pada Kamis 21 September 2023
ketika timnas Indonesia U24 dihadapkan pada tantangan besar melawan China Taipei di Zhejiang Normal University East Stadium. Pertandingan ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan tim ini di turnamen bergengsi ini. Namun, malam itu tidak berjalan sesuai rencana. Gol sematawayang dari Qin Wenyan di menit ke-48 membuat The Blue Wings keluar sebagai pemenang dengan skor 0-1. Hasil minor ini seperti pukulan telak bagi timnas Indonesia U24 dan juga membuat peluang mereka untuk melaju ke babak 16 besar semakin tipis. Dalam perjalanan menuju pertandingan penentuan melawan Korea Utara, timnas Indonesia U24 sekarang duduk di peringkat ketiga klasemen sementara grup F dengan 3 poin. Mereka tertinggal 3 poin dari Korea Utara yang saat ini memimpin klasemen grup dengan penuh semangat. Sementara itu, mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan China Taipei yang menduduki peringkat kedua. Oke guys, kita tunggu pada hari Minggu ya. Indonesia akan menentang Korea Utara dan perlu pembuktian, perlu dibuktikan bahwa pemain-pemain Indonesia pasti akan berusaha sedaya upaya dan juga ini akan memberi suntikan semangat motivasi kepada pemain-pemain ini. Apabila kekalahan kepada Chinese Taipei itu, mereka akan gunakan sepenuhnya untuk membuktikan sebenarnya yang kekalahan itu hanya bersifat sementara dan menentang Korea Utara ini mereka akan berusaha sungguh-sungguh untuk kemenangan. Wajib menang. Sebab Chinese Taipei kalau dia menang melawan Kyrgyzstan, dia akan mendapat 6 poin dan Indonesia wajib menang untuk mendapat 6 poin juga. Seandainya Indonesia hanya imbang ataupun kalah memang akan terkeluar daripada saingan. Sebab kita tidak tahu lagi Chinese Taipei dengan Kyrgyzstan ni macam mana. Kalaupun Kyrgyzstan menang 3 poin, Chinese Taipei 3 poin, Indonesia 3 poin dan Indonesia perlu untuk menang. Tidak boleh imbang pun, kalau ikutkan janganlah imbang. Sebab kita tidak boleh bergantung kepada timnas Chinese Taipei menentang Kyrgyzstan nanti. Yang paling fokus, yang terbaik perlu untuk menang. Itu saja. Menang 1-0 ke 2-0 itu tidak penting. Yang penting kemenangan itu memihak kepada timnas Indonesia. Jadi perlu dikuatkan mental pemain, melupakan kekalahan yang lalu dan fokus untuk permainan menentang Korea Utara. Bola itu bulat, bola itu bundar. Macam yang saya katakan tadi, Malaysia sudah tidak menang kepada Guam pun masih bisa untuk juara pada saat itu. Jadi tidak mustahil Indonesia pun bisa untuk melakukan sedemikian ya. Sebab di babak penyisian grup ini, walaupun kalah dengan tim yang lemah, tetapi masih boleh membuktikan untuk dia lolos ke peringkat seterusnya. Dan di separuh akhir, di peringkat akhir ataupun di peringkat 16 babak besar, 8 babak besar, semifinal dan juga final, itu yang sebenarnya akan membuktikan bahwa tim itu bisa untuk berjaya. Kita lihat, yang penting lolos dulu ke 16 besar itu, baru akan mengatur strategi lagi seterusnya. Indra Sapri mungkin akan menumpukan di bahagian serangan. Sebab pertahanan kalau dikira itu sudah oke. Rizky Ridho dapat mengawal dengan bagus. Keberuntungan kemenangan Chinese Taipei itu hanya 1-0 itu keberuntungan. Dan mungkin kesilapan kecil itu pun dapat pemain Chinese Taipei itu memasuki kotak penalti dan membuat sepakan, itu saja. Kalau tidak dengan keberuntungan mungkin masih lagi, tetapi mungkin hikmahnya di sini kemenangan Chinese Taipei itu akan membuatkan pemain-pemain timnas Indonesia ini berusaha sedaya upaya 200%, tidak memandang rendah kepada lawan juga, dan memberikan yang paling terbaik, mengawal mental dan emosi dan tenang dalam permainan. Kita tahu kalau yang jenis bertahan macam Chinese Taipei, bertahan kumpul di bagian pertahanan sehingga 10-11 pemain itu memang agak susah untuk ditembusi di bagian tengah. Itu memang agak susah dan mereka pun hanya perlukan counter attack untuk mendapat gol dan akhirnya itu berlaku. Jadi kalau seandainya
dengan Korea Utara akan berlaku lagi sedemikian. Korea Utara akan memperbanyakkan di bagian pertahanan sehingga 10 pemain, 9 pemain. Maka Indonesia perlu membuat percobaan lebih banyak, perlu melakukan serangan terus-terus sehinggalah dapat mencetak gol. Itu yang penting. Yang penting berusaha dengan serangan-serangan cantik, kurangkan mistake di bagian pertahanan macam hari itu supaya gol counter attack itu dapat dielakkan. Oke, sampai di situ saja guys. Mungkin kalian punya pendapat sendiri. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Apapun, mudah-mudahan kita mendoakan yang paling terbaik untuk Indonesia esok hari, dapat kemenangan menentang Korea Utara, insya Allah guys. Oke, sampai berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.